bertiga dari Prodi Budidaya Perairan. Saya sendiri, nama saya Muhammad Fabian Kurniawan. Saya Muhammad Yasin. Saya Nukhanul Gewi. Kami membuat video untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen kami dari mata kuliah anti korupsi dan pengembangan jati diri. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kami jawab terkait diri kami sendiri, terkait pribadi kami. Yang pertama, pertanyaan untuk kuadran IQ, yaitu keahlian praktis atau materi kuliah apa sih yang paling cepat kamu pahami dan kuasai sampai saat ini? Misalnya mendesain, menganalisis data, menulis, atau merancang program. Dan bagaimana kamu menggunakan keahlian itu untuk menyelesaikan tugas? Mungkin bisa dijawab satu persatu. Dan saya Dari Sembar yang aku jawab. Kalau untuk saya pribadi di semester ini, mata kuliah yang paling saya gemari, walaupun memang bakat saya masih kurang, tapi yang namanya orang belajar juga pasti berusaha. Kalau gemar, saya minati itu mata kuliah publikasi ilmiah, di mana mata kuliah ini saya belajar banyak hal yang sebelumnya saya tidak tahu, karena saya lahir di keluarga yang kurang mampu. Maka dari itu saya belum punya alat digitalisasi untuk mengerjakan tugas pada sewaktu saya SMA, SMP itu masih kurang. Jadi pada mata kuliah ini saya belajar banyak hal untuk apapun itu, untuk mengerjakan cara-cara publikasi ilmiah, mengerjakan apapun itu di laptop. Kami belajar banyak hal di mata kuliah itu. Maka dari itu saya sangat menggemari mata kuliah itu. Dan kalau dari saya, mata kuliah yang paling saya minati atau sampai sekarang ya mata kuliah manajemen kualitas air, karena kita kan sebagai pembudidaya harus mengetahui dulu kualitas air yang tentunya kita akan memeriksa. Kalau semisal saya nih membudidayakan, hal yang harus saya lakukan ialah mengetahui dulu kualitas air supaya kita dapat melangsungkan budidaya yang bagus lah yang kita budidayakan. Seperti yang saya ketahui bahwa kualitas air itu di dalamnya ada DO, pH dan salinitas. Mungkin itu saja dari saya. Lanjut, kalau dari saya kan di pertanyaannya tidak ada yang harusnya di semester 4 kan. Jadi mungkin untuk mata kuliah yang cepat saya pahami dan saya suka itu ada di semester 3 yang waktu saya masih di Prodi PSP. Itu adalah mata kuliah pelabuhan perikanan. Kenapa? Dari dulu saya kan itu anak pulau. Nah, pelabuhan itu terbagi menjadi dua, ada pelabuhan perikanan dan pelabuhan umum. Saya menyukai mata kuliah itu karena dari dulu saya mengetahui apakah pelabuhan perikanan ini sama atau beda sama pelabuhan umum, dan ternyata beda, dari namanya saja udah beda, dan di dalamnya SOP-nya itu beda semua. Nah, maka dari itu saya sangat menyukai mata kuliah pelabuhan perikanan ini. Dan juga kalau untuk semester 4 saya suka juga mata kuliah publikasi ilmiah, sama halnya dengan saudara Fabian. Kenapa? Karena saya di situ bisa mengetahui mencari jurnal Q1, Q2 dan jurnal internasional yang lain itu di mana, cara mensitasi itu supaya langsung notifnya ke autornya itu bagaimana, cara menggunakan Mendeley itu saya tahu di mata kuliah publikasi ilmiah, dan itu sangat berguna bagi tugas-tugas saya yang saya kerjakan, karena ketika kita tahu mensitasi dari Mendeley, daftar pustakanya itu langsung bisa terurut.
dengan sekali klik di Word. Mungkin itu untuk jawaban saya. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua yaitu kuadran EQ. Pertanyaannya, saat kerja kelompok atau berinteraksi dengan teman yang karakternya beda jauh, bagaimana cara menyesuaikan diri? Apa yang biasanya kamu lakukan agar suasana kerja tetap kompak dan emosimu tetap tenang? Menjawab. Kalau saya pribadi, mungkin karena saya eh, dominan introvert, saya hal yang paling umum yang saya lakukan ketika berbaur di suatu kelompok saat ada pekerjaan itu menyimak, mengamati perilaku atau sikap dari anggota-anggota kelompok. Sebenarnya apa simakan ini bukan sekedar simakan kosong saja. Saya menyimak sifat-sifat dari masing-masing anggota kelompok, apa yang mereka sukai dan apa intinya saya harus tahu orang-orang dari dalam kelompok itu dulu, barulah saya bisa berbaur, barulah saya bisa nyaman dengan mereka semua. Dan untuk pengerjaan kelompok supaya tidak rancu itu saya juga memang harus pahami dari masing-masing sifat mereka, sehingga saya bisa jadi penengah ketika ada insiden rancu dalam kelompok. Itu saja dari saya. Ya, mungkin untuk saya pertanyaan tadi, saat kerja kelompok atau berinteraksi dengan teman yang karakternya menjauh, bagaimana cara menyesuaikan diri? Nah, mungkin sifat saya itu introvert dan ekstrovert lah, tergantung dari teman mananya. Tapi cara saya untuk menyesuaikan diri itu sama kayak Fabian tadi, apa tadi? Menyimak dan pokoknya menyimak apa perbedaan karakteristik dari si A dan karakteristik dari si B, dan sebisa mungkin ketika saya menyimak itu saya memikirkan apa yang bisa saya lakukan supaya mereka berdua ini bisa menyambung begitu. Kayak kalau ada pendapat yang berbeda, saya bisa mengambil salah satu jawaban. Semisal pendapat A berbeda sama pendapat B, saya sebisa mungkin memikirkan apa yang bisa supaya pendapatnya menyambung, supaya tidak ada perdebatan di dalam kerja kelompok tersebut kalau konteksnya dalam kerja kelompok tugas. Dan kalau konteksnya begitu, kalau perbedaan pendapatnya tidak bisa disamakan, tidak bisa disambungkan, mungkin saya akan membagi tugasnya supaya tidak ada lagi yang saling tidak memahami. Itu kembali ke tugas mereka masing-masing. Mungkin itu untuk saya. Kalau menurut saya lebih kebanyakan menyesuaikan diri, karena kalau kita menyesuaikan diri artinya kita lebih fleksibel untuk saat beradaptasi dengan teman, karena kan saya kan orangnya kayak pendiam, tapi kalau diajak ngomong saya ngomong. Mungkin itu saja dari saya. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu kuadran SQ, yaitu apa satu nilai atau prinsip hidup yang paling kamu pegang teguh dalam mengambil keputusan, misal kejujuran, kemandirian, atau bermanfaat buat orang lain. Dan juga mengapa kuliah di jurusan ini terasa penting bagi masa depan. Saya ulang, apa satu nilai atau prinsip hidup yang paling kamu pegang teguh dalam mengambil keputusan, misalnya kejujuran, kemandirian, atau bermanfaat buat orang lain, dan mengapa kuliah di jurusan ini terasa penting bagi masa depan. Ya, dari saya pribadi, mungkin saya mengambil nilai kejujuran karena saya pribadi orangnya tidak suka jika saya dibohongi.
dan saya juga bisa mengkondisikan diri saya ketika mana ada masalah. Saya mengambil keputusan itu harus menyaring dulu, harus mengetahui dulu masalah ini masalah apa. Cara menyelesaikannya gimana biar sama-sama enak gitu. Jadi kalau saya pribadi, saya sebisa mungkin memakai logika saya untuk menyelesaikan suatu masalah, karena tidak mungkin saya memakai ego saya, yang dimana ego saya itu hanya menguntungkan diri saya sendiri. Saya juga harus lihat dari sisi yang lain, karena jangan sampai saya yang enak, orang lain yang rugi begitu. Itu saja dari saya. Kalau pertanyaannya itu mengapa kuliah di jurusan ini terasa penting bagi masa Oh, depan? Kalau kuliah di jurusan ini mungkin saya sudah sudah ambil gambaran ya, yang dimana memangnya sebenarnya bukan dari segi keuntungan negara, tapi saya ambil dari segi keuntungan pribadi saya sendiri, di mana saya punya gambaran kalau lulus dari kuliah ini saya akan mulai berbisnis. Itu model bisnisnya saya punya tambak, terus saya punya warung makan. Jadi warung makan itu pasokan daging ikannya itu dari tambak saya sendiri. Itu saja dari saya. Kalau saya lebih ke tanggung jawab, karena kan kalau saya sudah dikasih kesempatan untuk kuliah, dan saya benar-benar akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan studi saya, karena saya sudah dikasih kesempatan untuk kuliah, karena banyak dari manusia atau ya banyak dari kita yang tidak dapat kesempatan untuk kuliah. Jadi saya benar-benar akan memanfaatkan ini sebaik mungkin untuk cepat selesai kuliah. Mungkin saya dari saya. Sama pertanyaan, mengapa kuliah di jurusan ini terasa penting bagi masa depan? Kalau saya memang penting sekali, karena saya kan hidupnya di pesisir ya. Untuk itu saya harus kuliah dan mengambil mata kuliah jurusan budidaya perairan, karena di sana kan lebih banyak penangkapan ketimbang budidaya. Untuk itu saya hadir untuk bisa menciptakan atau memberikan solusi supaya supaya tidak punah supaya tidak punah makhluk hidup yang ada di perairan tersebut. Mungkin itu dari saya. Kalau dari Yes. Tadi, kalau saya mungkin kejujuran juga, tapi juga kesabaran kalau yang saya pegang teguh di hidup saya ini, karena saya rasa dua poin ini tuh sangat penting bagi kehidupan. Yang pertama itu kejujuran. Itu kalau kita membohongi kalau kita membohongi seseorang, mungkin yang pertama mereka nggak bakalan tahu, atau kalau misalnya pandai berbohong, mungkin mereka nggak bakalan tahu. Tapi ketika mereka sudah tahu, dan ketika kita sudah tidak membohongi orang tersebut, mereka tidak akan percaya lagi sama kita. Itu salah satu pengaruh pentingnya kejujuran dan juga kesabaran. Kenapa saya bilang kesabaran? Karena ketika kita bertindak suatu hal dan kita tidak sabar dalam hal itu, bisa-bisa kita bertindak dengan gegabah begitu. Itu efeknya bakalan terjadi ke depannya. Pasti kalau kita negatif, perlakuan kita pasti negatif juga yang kita dapatkan nantinya. Itu mungkin untuk kesabaran. Dan pertanyaan, mengapa kuliah di jurusan ini terasa penting bagi masa depan? Sebenarnya saya masuk ke kampus ini itu masuk di jurusan pemanfaatan sumber daya perairan atau PSP. Itu kenapa saya ambil jurusan itu, karena kan di PSP itu kita mempelajari tentang penangkapan.
kita mempelajari tentang penangkapan. Itu cocok sama saya yang tinggal di pulau, tinggal di pesisir begitu. Karena nelayan di sana itu kan lebih ke penangkapan, bukan pembudidayaan. Memang banyak yang budidaya juga, tapi lebih banyak yang mengambil kehidupan dari penangkapan. Dan saya berpikir mungkin saya bisa membantu masyarakat di sana, nelayan-nelayan di sana, dengan mempelajari ilmu-ilmu penangkapan, ilmu-ilmu penangkapan modern yang mungkin belum mereka ketahui karena mereka masih tradisional. Tapi karena saya dipindahkan ke BDP, saya mulai berpikir lagi, karena di sana juga ada pembudidaya dan pasti masih banyak hal-hal yang saya pelajari di sini mereka belum tahu. Itu bisa saya share begitu sama orang-orang di sana. Mungkin itu juga saya. Kemudian pertanyaan keempat, kuadran IQ, yaitu ingat kembali satu momen tersulit, kegagalan atau tekanan tugas terberat yang pernah kamu hadapi. Apa yang kamu lakukan saat itu untuk bisa bangkit kembali dan tidak menyerah? Ingat kembali satu momen tersulit, kegagalan atau tekanan tugas terberat yang pernah kamu hadapi, dan apa yang kamu lakukan saat itu untuk bisa kembali dan tidak menyerah, untuk bisa mengerjakan tugas tersebut atau di satu momen tersebut, keluar di satu momen tersebut. Mungkin saya dulu yang menjawab ya. Kalau saya ada satu momen waktu di semester 3 atau 2, semester 3 kalau tidak salah, itu waktu UTS, ada salah satu matkul UTS, dan saat itu saya tidak masuk UTS-nya karena saya saat itu sakit, dan saya ke kampus ingin mencari konsultasi sama dosen pengampu matkul tersebut, supaya bagaimana supaya saya mendapatkan nilai ganti UTS tersebut. Dan saya disuruh bukan membeli sih, menyewa buku lebih tepatnya. Saya disuruh menyewa buku. Saya tidak akan sebut harganya, tapi saya disuruh menyewa 1 atau 2 buku waktu itu, dan saya disuruh membaca semua yang ada di buku tersebut. Bilangnya saya akan ditanya apa yang kamu baca di dalam buku tersebut. Saya tidak tahu apa nanti pertanyaannya. Nah, itu saya dikasih waktu 3 hari. Nah, di situ saya merasa gagal karena di situ juga masih banyak tugas yang harus saya kerjakan, dan saya merasa tidak ada waktu untuk membaca buku tersebut. Karena jujur saja, kalau membaca buku saya agak ngantuk, kalau menurut saya kurang seru ya, karena saya suka keseruan. Nah, apa yang saya lakukan di situ, saya mulai mikir, ini kalau saya tidak membaca sedikit demi sedikit, nanti saya tidak akan mendapatkan nilai ganti untuk UTS, dan juga uang saya untuk pinjam buku tersebut, pinjam bukan beli, itu akan lenyap secara ya cuma-cuma saja, tidak ada hasil yang saya dapatkan. Nah, saya mulai berpikir dari situ, saya membaca bab-babnya saja, dan saya cuma mau memahami apa yang dijelaskan di dalam bab tersebut, tidak membaca semua tulisan yang ada di bukunya. Saya cuma membaca bab-babnya dan subbab-subbabnya, dan membaca sedikit-sedikit yang saya mungkin itu sangat penting ya, dan mungkin itu nanti ditanyakan pada saat saya sudah selesai. Nah, saat itu pada harinya saya ke dosen tersebut dan ditanya-tanya. Mungkin tidak berjalan lancar, tapi setidaknya ada yang saya tahu karena membaca bab-bab dan subbab-subbabnya. Ya, mungkin itu jawaban saya. Ini saya tahu tidak. Mungkin dari saya kegagalan yang parah yang pernah saya alami itu sebelum saya berada di kampus ini, yang dimana saya sebelum masuk di kampus ini mendaftar SNBP di Unhas jurusan peternakan, yang dimana
setelah mendaftar SNBP ternyata saya diterima untuk masuk di Unhas lewat jalur undangan. Tapi karena saya lahir di keluarga yang kurang mampu, ayah saya menyarankan saya ikutnya sama sepupu saya saja, biar saya dapat dapat keringanan lah intinya. Seperti saat ini saya mendapatkan biaya kuliah di ITBM, dan sebenarnya rada cukup sedih sih, sampai saya mengeluarkan air mata juga pada saat itu, karena orang tua juga tidak mendukung apa yang memang saya minati, di mana saya minati memang itu peternakan, dan memang Unhas jadi salah satu kampus impian saya dari saya masih SD. Dan tapi sebenarnya tidak jadi masalah teman, karena saya setelah dari itu juga berikhtiar terus berdoa agar saya dapat diberikan rezeki untuk setidaknya masuk kuliah dan mewujudkan cita-cita saya sebagai sarjana. Dan jadilah saya yang sekarang ini di TBM dengan pemegang salah satu bantuan kuliah yang memang sangat membantu saya yang orang yang tidak mampu ini. Sekian saja dari saya. Mungkin dari Pertanyaan itu, ingat kembali satu momen tersulit, kegagalan atau tekanan tugas terberat yang pernah kamu hadapi, dan apa yang kamu lakukan untuk menghadapi tersebut? Satu momen tersulit yang pernah saya hadapi mungkin di mata kuliah ini sendiri. Kemarin juga sempat saya kan pernah main game. Dan pada saat untuk apa ya? saat masuk Saat pelajaran mata kuliah ini waktu yang dikasihkan 10.40 kalau tidak salah, tapi saya datangnya agak terlambat. Jadi disitulah saya sadar bahwa saya terlambat ini bukan karena bukan karena keinginan saya, tapi kelalaian saya. Untuk itu saya berbicara sendiri kepada diri saya, untuk apa saya kuliah jauh-jauh baru begini terus, saya harus berubah. Jadi pada saat itu saya mulai berubah pelan-pelan sifat saya yang tadinya saya sering main game, sekarang sudah pelan-pelan untuk menghilangkan itu, mengatur waktu untuk tidak mengulangi kesalahan yang pernah saya lakukan. Mungkin itu saja dari saya. Terus pertanyaan terakhir nih, itu tentang kuadran PQ. Pertanyaannya, di tengah padatnya jadwal kuliah, bagaimana caramu menjaga kesehatan fisikmu? Hobi atau aktivitas santai apa yang paling mampu kamu lakukan untuk mengisi ulang energi setelah lelah beraktivitas? dari saya dulu. Bisa. Mungkin dari saya, lelah dari beraktivitas tentunya seringkali dirasakan oleh para kaum introvert ya. Terus kami para kaum introvert itu cara ngisi ngecharge energi kami kembali supaya bisa fit kembali, biar bisa menjalankan aktivitas kembali, itu kalau bukan baring, tidur, ya itu aja. Atau mungkin kalau dari hobi main game mungkin. Cuman itu aja sih, simple. Intinya kalau lelah sepulang kampus tidur baring atau tidur. Intinya itu aja. Kalau memang boring main game. Kalau untuk menjaga kesehatan fisik,
Kalau untuk menjaga kesehatan fisik, mungkin saya olahraga ya sedikit-sedikit buat bangun tubuh juga sebenarnya, cuman ya jadi impian belaka juga karena padatnya jadwal aktivitas kampus. Ya, itu saja. Saya mungkin untuk saya tuh bagaimana cara menjaga kesehatan fisikmu. Nah kalau saya kayaknya kalau dibilang olahraga jarang ya, agak jarang kalau dibilang workout. Kalau dibilang olahraga di rumah, di kos, itu mungkin saya cuma push up sedikit doang. Tapi untuk menjaga kesehatan fisik lagi, saya biasa ke Unhas untuk jogging sama najar. Ya, Biasa ke Unhas, entah itu sore sampai malam. Kalau pagi jarang ya, kalau pagi karena kalau pagi masuk kuliah terus. Kalau pagi jarang, tapi kalau sore saya biasa sama najar. Tapi Jogging-jogging. hari-hari memang ramai di situ. kalau hari kami Baru di situ. hari-hari. Terus aktivitas hobi atau aktivitas santai apa yang paling ampuh kamu lakukan untuk mengisi ulang energimu setelah lelah beraktivitas? Kalau saya sih setelah lelah beraktivitas baring dikit tidur. Kalau saya salah satu yang paling ampuh itu tidur. Iya. Nggak ada hal lain. Kalau dibilang untuk hobi ya mungkin main game, tapi kalau untuk mengisi ulang energi itu tidur, tidak ada hal lain. Baring ya yang penting baring-baring, tapi mungkin ketiduran lah. Kalau baring-baring begitu. Untuk hobi ya mungkin main game sama membaca komik kalau saya, tapi untuk mengisi ulang ya tidur. Mau sehobi apapun kita main game gak bakal ngisi ulang tenaga juga. Betul. Jadi Mungkin kalau main game, kalau kecapean ketiduran juga dalam game. mungkin kalau main game bukannya nambah tenaga tapi nambah emosi. Iya, Kalau nambah gamenya kan emosi. begini. Iya. Tadi ya. Bagaimana cara menjaga kesehatan fisik dulu jawab? Kalau untuk menjaga kesehatan tubuh biasanya saya biasanya berolahraga. Misalnya seperti yang tadi saya Yasin katakan, rasanya di sore hari itu kami jogging dari sore sampai malam. Dan bukan itu saja, saya juga beraktivitas di futsal. Kemarin juga sempat ikut kegiatan kampus maksudnya yang diadakan oleh kampus, dan kami mendapatkan juara 3. Puji Tuhan lah. Meskipun kami tuan rumah, puji Tuhan. Apa lagi tuh? Terus hobi atau aktivitas santai apa yang paling ampuh kamu lakukan untuk mengisi ulang energimu saat lelah beraktivitas? Hobi, kalau menurut saya hobi ya seperti yang tadi saya katakan, saya biasanya main game. Saya jujur ya, saya bisa main game. Kalau untuk biasanya kalau capek, biasanya saya lebih suka apa namanya? Karaokean. Ya, untuk menghilangkan rasa capekku. Mungkin itu dari saya. Memang ya, beda-beda orang kan, beda-beda sifatnya. Dari kita saja bertiga itu sudah beda sekali sifat-sifatnya. Ada yang kalau lelah bisa karaoke, terus supaya mengecas ininya energinya. Kalau saya sendiri tidur ya. Kalau saya sendiri. Ya mungkin itu jawaban kami untuk kelima pertanyaan ini. Dan kami berharap kedepannya kami bisa lebih mengupgrade diri sendiri kan, mengupgrade pribadi sendiri supaya bisa berguna lagi untuk bangsa dan negara, untuk orang-orang di sekitar juga, supaya kita bisa lebih bervalue gitu, bisa lebih berharga diri. Begitulah pokoknya. Ya begitulah. Mungkin begitu untuk jawaban kami untuk tugas video ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You got me jumping like